Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Putri Anastasia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang pulvis dan pulvers. Jadi apa sih pulvis dan pulvers itu? Pulvis adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk ditujukan untuk pemakaian oral ataupun pemakaian luar, atau bisa disebut juga dengan serbuk tidak terbagi. Sedangkan pulvers, serbuk yang dibagi dalam bobot lebih kurang sama banyak. Biasanya dibungkus dengan kertas perkamen atau pembungkus yang lebih cocok. Selanjutnya, derajat halus serbuk. Apa sih derajat halus serbuk itu? Jadi derajat halus serbuk adalah ukuran kasar atau halusnya sebuah serbuk. Derajat halus serbuk yang dinyatakan dengan satu nomor jika melalui pengayak dengan nomor 1 tersebut. Jika dinyatakan dengan nomor 2 kalau semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tertinggi atau terendah tidak lebih dari 40%. Sebagai contoh, serbuk 22/60. Apa sih yang dimaksud serbuk 22/60 itu? Jadi serbuk yang dapat melalui pengayak nomor 22 yang tidak lebih dari 40% melalui pengayak 60. Nomor pengayak menunjukkan lubang setiap 2,54 cm dihitung searah dengan panjang kawat. Berikut tabel nomor pengayak. Ting. Untuk pembuatan serbuk atau serbuk bagi, FI3 memberi petunjuk yang digunakan zat dengan derajat halus sebagai berikut. Yang pertama, serbuk sangat halus 120, contohnya karboadsorben, acidum boricum, sulfum precipitanum, magnesii karbonas, dan masih banyak lagi. Kedua, serbuk halus atau 100 ada digitalis folia, saccharose, IPK guanne, radix, dan masih banyak lagi. Serbuk agak halus atau 44/85 ada lactosa, mira, carbiopili, funiculifructus, dan lain-lain. Obat serbuk kasar atau terutama Simplicia nabati digerus lebih dahulu sampai derajat halus tertentu, setelah itu dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat seperti Feniculifructus, Anisifructus, Belladonna folia atau herba, Caryophyllae digitalis folia, Zingiberus rhizoma, Cinnamomea cortex, Cinchona cortex, Myrrhe, Opii fulvis, Sapo medicatus, Senefolia, Stramoni folia atau herba, Strychmini semen, Valerine radix, dan masih banyak lagi. Untuk Simplicia nabati tidak boleh menggunakan bagian pertama yang terayak, tetapi harus terayak habis dan dicampur homogen karena zat berasnya tidak terbagi rata pada semua bagian Simplicia. Contohnya daun kering yang dihalus dan diayak. Maksudnya maka muka daun yang akan terayak dulu, setelah itu baru urat daun dapat terayak. Serbuk sikal cornuti harus dibuat baru dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 tahun. Untuk pulvers atau serbuk terbagi, bila dokter menulis serbuk bagi dapat ditulis dengan cara ditulis jumlah obat untuk seluruh serbuk dan lalu dibagi menjadi beberapa bungkus. Sekarang contoh pulvers atau serbuk bagi, ini resepnya. Oke, yang pertama ditimbang 10 gram asetol, digerus lalu dibagi menjadi 20 serbuk. Atau dengan cara kedua, ditimbang 20 dikali 0,5 gram asetol, digerus lalu dibagi menjadi 20. Bila dokter lupa menulis atau keliru dalam penulisan DTD atau detail dosis, segera ketahui mengenai besarnya dosis
apa lebih besar atau lebih kecil. Supaya terbagi tepat, campuran serbuk sering ditambahkan zat tambahan yang berkhasiat netral atau indiferen seperti sakarum laktis, sakarum album, sampai berat serbuk tiap bungkusnya 500 mg. Penggunaan sakarum album sebagai korigen rasa, tetapi serbuk akan mudah basah karena hidrokospis. Serbuk yang diberikan pada penderita diabetes tidak boleh digunakan sakarum album sebagai zat tambahan, tetapi digunakan manitum atau sakarum laktis atau laktosa. Serbuk yang harus dibagi tanpa penimbangan untuk menjamin pembagian yang sama, maka pembagian paling banyak hanya 20 bungkus. Apabila lebih dari 20 bungkus, serbuk dibagi dalam beberapa bagian dengan cara penimbangan dan tiap bagian dibagi paling banyak menjadi 20 bungkus. Sekarang cara pembuatan pulveres mungkin ya. Saya lihat di ilmu halaman 36. Pertama, cara mencampur satu persatu sedikit demi sedikit dan dimulai dari bahan yang jumlahnya paling sedikit. Kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Jadi cara mencampur obat-obatan dan bahan tambahan harus cermat seperti nomor 1. Jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam mortir dalam keadaan tidak diencerkan. Untuk mencegah obat yang tertinggal di pori-pori mortir, mencari mortir yang halus lalu dicampur. Jika semua warna obatnya itu sama, bisa ditambahkan pewarna makanan untuk mengetahui sudah homogen atau belum. Jika bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk BJ-nya yang paling besar, kemudian masukkan bagian serbuk yang BJ-nya lebih rendah, lalu diaduk. Contohnya, ting. Masukkan bismut disubkarbonat dalam mortir. Gerus sambil diaduk, ditambah magnesi oksidum sedikit demi sedikit. Magnesi oksidum itu apa sih? Magnesi oksidum adalah serbuk yang sangat ringan. Paling ringan, oke. Yang ketiga, jangan mengerus bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Harus sedikit demi sedikit dan merata halus. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai ada bagian serbuk yang belum halus karena dapat menyumbat pori-pori. Dapat menyumbat sel darah. Dalam membuat bahan baku serbuk kering, maka untuk menggerus bahan baku serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Hal ini khusus untuk menggerus kalii bromidum, natrii kloridum dan sebagainya. Gimana sih cara memanaskan mortir? Yang pertama, tuang mortir dan stemper dengan air panas. Biarkan beberapa menit sampai dinding luas mortir terasa panas. Setelah itu air panas dituang keluar dan keringkan dengan serbet bersih. Jangan menggunakan mortir panas untuk bahan-bahan yang mudah menguap atau rusak pada pemanasan seperti amoni karbonas, salol natrii bikarbonat, amonii kloridum dan peroksida seperti magnesi peroksidi. Contohnya, ting. Cara mencampur kampora dalam serbuk dilakukan dalam mortir sampai cukup larut, jangan berlebihan. Setelah itu diaduk dengan bahan lain, misalkan sakarum laktis sampai spiritus fortiornya menguap. Pada waktu mengaduk jangan ditekan untuk menghindari kampora menggumpal kembali. Selanjutnya, serbuk dengan ekstra kental. Dalam mortir panas, ekstra kental diencerkan dengan cairan penyaringan, misalnya spiritus dilutus atau spiritus lainnya secukupnya, dan diserbukkan dengan
pertolongan zat tambahan yang cocok, misalkan saccharum lactis atau amylum oryzae. Contohnya, pemanasan mortir dilakukan dengan jalan. Mortir dan stamper digunakan dituangi dulu dengan air panas sampai dinding mortir terasa panas, lalu air dibuang, dikeringkan dengan serbet. Setelah itu campur ekstrak dan serbuk yang masih basah, dimasukkan, diaduk, dan yang melekat pada dinding mortir dilepas dengan spatel atau serbuk menjadi kering dan homogen. Bila mortir sudah dingin, baru ditambahkan serbuk yang lainnya. Ini untuk menjaga jangan sampai serbuk lain yang tidak tahan pemanasan rusak. Biasanya digunakan saccharum lactis. Dapat pula dipakai saccharum album, kaliisulfas, kalsiikarbonas, amylum, liquiriteradicis, pulverata, dan lainnya. Banyaknya saccharum lactis yang digunakan ialah 5-10 X extracum spisum. Selanjutnya, serbuk dengan tinctura atau extracum liquidum. Extracum liquidum diuapkan pelarutnya di atas tangas air hingga hampir kering, lalu diserbukan dengan pertolongan bahan tambahan yang cocok. Biasanya digunakan saccharum lactis bila untuk obat dalam. Supaya serbuk yang dipakai pengeringan tidak menjadi keras, maka massa selalu dilepas dengan spatel dari dinding mortir. Bila kandungan zat berasnya tidak mudah menguap atau rusak dan jumlahnya kecil, maka digunakan mortir panas dan dikeringkan dengan penambahan saccharum lactis. Bila jumlah ekstrak cair atau tinctur banyak, maka diuapkan dulu di atas tangas air, diaduk, dan bila cairan tinggal sedikit ditambah saccharum lactis dan selalu dilepas dengan spatel atau serbuk pengering tidak melekat di dinding mortir. Bila zat berkhasiat pada pemanasan di atas tangas air mudah menguap, dapat dilakukan isi tinctur diketahui secara kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya, ambil isi zat berkhasiatnya saja. Tincturat tidak dapat diganti dengan isi zat berkhasiatnya. Maksudnya, diuapkan dengan pemanasan serendah mungkin, dapat dilakukan dalam cawan yang berisi saccharum lactis, dipanasi dengan tangas air dan tetesan tinctur sambil diaduk. Contohnya, membuat serbuk dengan ekstrak cair dapat dilakukan pada tinctur, pada Rhamni Pursiane extracum mungkin ini liquid maksudnya. Dapat diketahui sisa kering kira-kira 25%. Jumlah Rhamni Pursiane extracum liquid diganti dengan 25% Rhamni Pursiane extracum secum. Ekstrak cair yang mengandung gliserin tidak dapat diuapkan seperti Cincone extracum dan Hamamelidis extracum. Jika diketahui kering dari Hydrastis extracum liquidum yaitu 20%, jadi diganti dengan Hydrastis extracum secum 20%. Campuran serbuk yang menjadi basah atau mencair ialah menyerap air atau keluar air kristalnya. Arti basah di sini menyerap air atau keluar air kristalnya. Menyerap air disebabkan oleh karena campuran serbuk itu lebih higroskopis dari masing-masing serbuk atau kristal. Selain campuran serbuk dapat menyebabkan turunnya titik lebur campuran serbuk dibanding titik lebur masing-masing serbuk. Keluarnya air kristal dapat terjadi karena senyawa garam rangkap yang mengandung air kristal lebih sedikit dibanding jumlah air kristal masing-masing zat, seperti reaksi ini. Yang kedua, terjadi senyawa baru dengan air kristal yang lebih sedikit. Contohnya, ketiga, penurunan tekanan uap relatif. Basahnya serbuk dapat pula disebabkan campuran serbuk lebih higroskopis. Higroskopisitas serbuk adalah tergantung dari tekanan uap dan larutan jenuh zat tersebut. Bila tekanan uapnya lebih kecil, dia akan menyerap air dari udara. Bila tekanan uap relatif suatu campuran turun di bawah tekanan uap atmosfer, maka campuran tersebut itu akan menjadi basah. Tekanan uap dari larutan jenuh adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penurunan titik lebur. Gambarnya seperti ini. Zat A mempunyai titik lebur TA
atau temperatur kamar, dan zat B mempunyai titik lebur Tb, titik lebur zat B. Bila zat A dicampur dengan zat B dengan bermacam-macam perbandingan campuran A dan B, temperatur lebur dari campuran terletak dalam kurva yang terdiri dari dua garis yang saling memotong. Titik potong tersebut disebut eutetikum atau TE, dan tempat TE dapat berbeda-beda, akan terletak lebih rendah dan di tengah antara TA dan TB. Bila titik lebur A dan B tidak banyak berbeda, makin besar beda titik lebur A dan B akan makin menggeser TE ke titik lebur yang zat mempunyai titik lebur yang rendah. Ini gak paham. Gak apa-apa. Aku pasti bisa. Oke. Selanjutnya serbuk tabur atau pulverus aspersorii. Serbuk tabur harus bebas dari butiran kasar yang dimaksudkan untuk obat luar. Berikut aturan pembuatan serbuk tabur. Aturan pembuatan serbuk tabur yang pertama, serbuk tabur tanpa mengandung zat berlemak diayak dengan ayak nomor 100. Kedua, serbuk tabur yang mengandung zat berlemak diayak dengan ayakan nomor 44. Seluruh serbuk harus terayak semuanya. Yang tertinggal diayakkan dihaluskan lagi sampai seluruhnya terayak agar menghindari pengurangan obat atau dosis. Sekian dari video saya, materi tentang pulvis dan pulveres, sumber dari ilmu meracik obat, teori dan praktik. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang tidak jelas, kurang baik dan sulit dimengerti. Saya mohon maaf, Bu Ima. Sebenarnya nggak paham isinya apa, tapi saya sudah berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.